Bidadari Chapter 49 Hanya Janji. Hai sayang, kamu sudah datang. Wah, sepertinya harimu menyenangkan, bisa tersenyum lebar begitu. Tangan Reiko menutup laptopnya sambil netranya menatap Brigita yang baru saja masuk ke dalam ruang kerjanya. Besok hari besar untukku. Maksudmu? Tanya Brigita ingin tahu. 10% pekerjaanku sudah selesai dikurasi oleh tim Aurora Corps. Tambah Reiko berapi-api. Dan besok Raditya Prayoga akan melihat langsung ke lokasi dan membuktikan laporan timnya sesuai dengan kerjasama kami. Reiko menunjukkan keantusiasannya penuh sukacita. Wajar bukan kalau Reiko merasa bahagia? Perjuangan untuk proyek ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dari awal, Reiko memutuskan terjun pada tender ini. Dia harus menanggalkan semua yang dimilikinya sebagai keturunan dari Adi Wijaya. Reiko juga bekerja keras mengalahkan lawannya saat memperebutkan proyek di awal seleksi. Bahkan setelah mendapatkan kemenangannya, jalan terjal masih harus dilewatinya. Baik dari keluarga, terutama kakeknya, merasa sangat malu sekali karena kelakuannya ini. Hingga akhirnya Reiko bisa melobi keluarganya untuk tidak ikut campur lagi dengan salah satu caranya. Bersedia berkomitmen menikahi Aida, namun semua itu belum selesai. Keraguan Raditya Prayoga, CEO Aurora Corps, adalah hambatan selanjutnya. Bahkan dia harus rela pernah dikuntit berbulan-bulan. Untung saja papanya masih melindunginya. Meski Endra Adi Wijaya melakukan itu demi niatan lain. Dan untung saja dirinya memiliki bantuan dari Pak Le dan menantunya. Rehan Dharma Aji mensupportnya 100%. Dia membantunya full heart, memberikan orang-orang terbaik untuk bekerja sama dan bisa mengerti semua konsep yang diinginkannya. Ini semua pencapaian yang berat sekali untuk Reiko. Hingga akhirnya pekerjaan pun selesai setelah menguras keringat dan pikirannya. Ini 10% step awal pekerjaannya sudah lolos tahap uji tim Aurora Corps. Tapi apakah kebahagiaannya ini juga memberikan rasa yang sama pada wanita yang sedang berjalan mendekat ke meja kerjanya? Kenapa denganmu? Kenapa kamu tak terlihat happy, Bi? Tidak ada ucapan selamat dari kekasihnya. Reiko juga bisa melihat sendiri kalau Brigita justru memperlihatkan tekanan di wajahnya. Tenang ya sayang, semua impianmu sudah terwujud. Apalagi mendapat jawaban begini, sudah pastikan dugaan Reiko benar. Hei Bi, ada apa lagi denganmu? Reiko memelankan suaranya, tak mau ada salah paham dengan kekasihnya. Meski Reiko tidak menutupi juga kebingungannya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tanya Reiko yang makin khawatir karena Brigita tak menjawab. Wanita yang ada di hadapannya ini baru saja tiba di apartemennya. Dan ini sudah hampir jam 12 malam. Selama sebulan memang Brigita selalu tidur di apartemen Reiko. Tapi tinggal bersama bukan berarti mereka banyak waktu interaksi dan makin harmonis. Karena kesibukan satu sama lain, mereka jarang sekali kembali ke apartemen di bawah jam 11 malam. Kesibukan Reiko bukan hanya mengurus perusahaan milik kakeknya dan anak cabang perusahaan Adi Wijaya Group saja. Reiko juga bertanggung jawab mengatasi proyek Aurora Corps yang sedang berlangsung. Jelas saja dia jadi super sibuk, tidak ada waktu luang lagi hari-harinya. Karena setelah pekerjaannya selesai, Reiko pasti akan datang ke proyek di sore hari atau menghadiri rapat dengan pelaksana dan penanggung jawab proyeknya di pagi hari sebelum ke kantor kakeknya. Dan jelas, lembur tak akan terelakkan di weekday. Kesibukan tak hanya menerpa Reiko, begitupun juga dengan Brigita. Dia memiliki beberapa tender kerjasama bisnis juga yang sudah jalan lebih dulu proyeknya dan menjadi tanggung jawab Brigita. Nama Bia semakin terkenal karena beberapa proyek mereka yang booming, walaupun itu hanya tender taraf menengah.
sudah membuat Brigita dan tim Bia sebetulnya mendapatkan banyak klien baru. Dirinya makin sibuk. Brigita bisa bertemu dengan Reiko juga hanya di sisa waktunya seperti sekarang. Tapi pencapaian ini tetap tidak membuat Brigita puas. Padahal dia sudah tak punya waktu, termasuk di weekend. Mereka hanya punya waktu keluar sekedar makan bersama saja. Karena Sabtu Minggu biasanya mereka akan survei proyek. Kadang mereka jalan masing-masing kalau waktunya bentrok. Kadang Reiko menemani Brigita jika jadwal tidak bertumbukan. Hanya saja dia melarang Brigita ikut dengannya, khawatir gosip tak sedap. Maklum saja, Rehan taunya Reiko menikah dengan Aida, sedangkan Raditya taunya Reiko pacaran dengan Brigita. Makanya dia membuat hubungannya hanya seperti teman saja dengan Brigita selama sebulan lebih ini. Alibi bertemunya mereka juga tak lebih dari alasan membuat desain-desain baru yang akan diberikan kepada calon klien Bia. Bagaimanapun juga, Reiko adalah seseorang yang selalu menjumbang desain bagi Bia. Dirina dan Brigita bekerja sama mengonsep di awal. Walaupun lebih banyak Reiko lah yang membuat sketsa awalnya dan Brigita biasanya yang menyempurnakan. Kerja tim mereka tampak profesional. Meski kenyataannya saat berdua mereka tak terlihat sama seperti saat bekerja. Lihatlah bagaimana Brigita bicara di tengah malam itu. Reiko baru tiba di apartemennya kurang lebih sekitar sejam yang lalu lebih dulu daripada kekasihnya. Dia juga tak sedang santai nonton TV. Reiko duduk di belakang meja kerjanya, tapi tetap saja Brigita tidak berempati. Justru wajahnya terlihat penuh kekecewaan. Kamu nih aneh sayang, kamu nanya aku kenapa? Benar sudah tebakan Reiko. Brigita marah. Ini yang membuat Reiko berdiri dari kursi kerjanya dan mendekat padanya. Ayolah, bilang saja apa salahku, Bi. Reiko membujuk sangat sabar. Aku gak mau ribut malam-malam begini. Lagi pula, apa kamu mau keributan kita ini didengar oleh penghuni rumah ini yang lain? Reiko mengingatkan tentang keberadaan Aida. Dia pasti sangat senang sekali melihat kita ribut loh. Bujuk Reiko yang masih berusaha untuk menahan dirinya supaya tetap berkepala dingin. Maklumlah, mereka berdua sama-sama capek. Saat ini bahkan Reiko belum membereskan dan mengecek ulang perincian keuangan yang harus dia berikan kepada Rehan. Besok selepas bertemu dengan Raditya Prayoga, dia juga ada rapat dengan sang pemilik modal sebelum Rehan kembali ke USA. Karena itu, malam ini Reiko sebenarnya sengaja ingin mempersiapkan segalanya supaya tidak berantakan. Dan apa daya, kini dia justru tak punya waktu karena menjaga mood Brigita agar malam ini mereka tidak harus ribut. Tapi apa Brigita bisa diajak untuk bekerja sama? Reiko, apa aku suka membuat keributan? Bahkan kamu lupa dengan janjimu sebulan yang lalu kalau kamu akan memberikan aku modal untuk persiapan tender MTC. Inilah masalahnya, sebuah janji dari Reiko yang masih diingat kekasihnya. Bahkan sekarang sebulan sudah lewat 10 hari, tapi kamu masih belum juga memenuhi janjimu padaku. Sebuah kenyataan yang membuat kepala Reiko berdenyut di saat Brigita melanjutkan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Mungkin aku harus memendam semua impianku. Sepertinya aku tak akan pernah bisa ikut tender itu. Siapa sih laki-laki yang mencintai seorang wanita bisa tenang kalau sudah disindir seperti ini? Bi, aku tahu apa yang membuatmu kecewa. Aku tak lupa soal ini, Bi. Reiko langsung menjawab. Aku masih ingat betul masalah ini, tapi kan kemarin itu banyak sekali urusan yang harus dilakukan. Dan kamu tahu sendiri bagaimana kerjaan kita sebagai desain interior bergantung pada banyak pebisnis lainnya. Mulai dari penyediaan bahan baku, pengerjaan, finishing, pengiriman, negosiasi dengan owner partner kerja kita. Semua membuat molor waktu pekerjaanku selesai. Aku tahu, aku percaya kok, gak usah dijelasin begitu, jawab Brigita masih dengan senyum. Tidak apa-apa kok, kalau memang aku harus memendam semua impianku itu, aku gak masalah, aku tahu kamu sibuk.
Hei, ayolah. Namun secara halus ucapan Brigita masih membuat Reiko berdenyut juga hatinya. Maafkan aku, kemarin aku belum mendapatkan modalnya karena pembayarannya belum ada, Bi. Gak apa-apa kok, aku gak bahas masalah pembayaran. Aku tahu kok kalau kamu dibayar setelah selesai 10% kerjaannya. Dan uang itu akan dipakai modal lagi kan? Brigita bicara sambil berusaha melepaskan diri dari kekasihnya. Karena saat meminta maaf, Reiko tadi memegang kedua lengan Brigita dengan telapak tangan kekarnya. Udahlah sayang, aku cuman orang yang gak punya uang dan aku bermimpi bisa mengambil tender itu. Padahal semua itu hanya mimpi belaka. Dan sepertinya kesempatannya hanya satu-satunya itu harus kurelakan. Brigita menghempaskan napasnya sambil mundur beberapa langkah menjauh dari laki-laki yang wajahnya terlihat merasa sangat bersalah. Aku sadar diri kok, aku gak punya uangnya, jadi aku gak mungkin bisa ngambil tender itu. Ya, mungkin itu hanya sekedar mimpiku. Brigita lalu melihat ke arah jam tangannya. Setelah mengulang kata-kata itu, sengaja menekan kata tak ada uang. Bi, sebentar Bi. Dan Brigita berhasil membuat kekasihnya khawatir. Maaf Bi, Reiko menarik tangan Brigita. Dia memeluk wanita seakan tak ingin melepaskannya. Besok, dan kini kedua tangannya memegang wajah Brigita sehingga wanita itu terpaksa menatap Reiko. Besok aku akan berikan infonya padamu soal uang yang harus kita siapkan sebagai modal kerjasama dengan MTC. Maklum saja, MTC adalah perusahaan besar yang pembayarannya juga tak tunai. Mereka harus punya modal, sebab mereka sangat berhati-hati. Pembayaran sama seperti tender pemerintah. Dilakukan dulu, baru ada pembayaran. Dan minimal mereka harus menyiapkan dana tak jauh berbeda dari kerjasama Reiko dengan Aurora Corps. Brigita bukan bahagia, malah menghempaskan nafasnya. Sudahlah, apa nggak cukup kamu memberikan aku harapan sebulan yang lalu, sayang? Wanita itu bicara sambil menggerakkan tangannya, memegang tangan Reiko supaya tak lagi menguasai pipinya. Aku sudah capek kalau harus terus-terusan cuma diberi harapan saja, sayang. Kalau memang nggak sanggup, ya udah, nggak apa-apa kok. Ya mungkin itu cuman sebuah mimpi aja untukku. Makin cenut-cenutlah Reiko mendengar kalimat itu keluar dari bibir Brigita yang seakan-akan mengikhlaskan semua impiannya. Lagian juga dari dulu aku cuma punya harapan aja kok sayang. Tambah Brigita lagi, santai tapi menyindir. Berharap menikah denganmu, tapi kamu menolak untuk mewujudkannya dengan kita punya anak lebih dulu. Dengan begitu kakekmu akan menerima kita, tapi kamu memilih untuk menikahi wanita itu. Sekarang permasalahannya jadi dibahas kemana-mana oleh Brigita. Padahal kalau kamu mau, kita punya anak lebih dulu. Mungkin saat ini kamu gak harus nikah sama dia. Dan perusahaan kita tidak akan diragukan oleh Aurora Corporation. Dan kamu gak perlu minjem uang sama Rehan Dharma Aji. Dan kita bisa mengatur sendiri tender yang sudah susah payah kamu dapatkan dari Aurora Corporation. Tapi sekarang, karena kamu memilih untuk kerjasama dengannya, maka kamu harus merelakan 70% keuntunganmu dibagi padanya. Lalu Brigita mengangkat bahunya sebelum Reiko sempat bicara. Semuanya kan kamu yang nentuin. Aku mah gak punya apa-apa dan semua impianku itu sudah hilang gitu aja. Gak akan pernah bisa terwujud. Sinis Brigita bicara. Dia kembali ingin membalikkan badan dan pergi. Jangan bilang begitu, tapi Reiko menahannya. Aku tahu aku salah untuk urusan pribadi kita, Bi. Tapi aku sama sekali gak berpikir seperti ini sebelumnya. Aku hanya ingin menjaga seorang wanita supaya dia tidak harus mengandung anakku di luar ikatan pernikahan. Iya, aku tahu kok sayang. Tapi sudahlah, aku gak mau bahas ini. Lagian ini udah malam banget, aku capek banget. Tadi aku habis lihat tender di Sukabumi, keluh Brigita. Kamu bisa bayangin jauhnya berapa kilo dari Jakarta.
Dan ini hari Minggu, aku nyetir sendiri, macet banget pas balik lagi ke sini. Arus balik dari puncak di tol Jagorawi. Jadi aku benar-benar udah kelelahan. Maaf kalau omonganku ngantur, aku beneran lelah. Bi, aku janji aku gak akan bikin semua impian kamu itu gak akan terwujud. Percaya sama aku. Besok aku akan cari cara dan aku akan mendapatkan modalnya. Dan lagi-lagi Brigita menggelengkan kepalanya, menolak ucapan Reiko yang tidak peduli dengan kata lelahnya, mencoba membujuknya lagi. Aku udah capek banyak berharap sayang, tapi Brigita mementahkannya lagi. Udahlah, mungkin semua ini hanya mimpi belaka untukku, dan gak usah ngebahas itu lagi sayang. Wajahnya pun tampak seperti orang kecewa tapi pasrah. Aku udah terlanjur sakit hati, dan udah mengubur semua yang aku inginkan. Cicit Brigita tegas. Sudah pupus harapanku Reiko sayang.